Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Jennifer Arda Kurniamanrupa dengan NIM C1 Channel 20115. Saya dari Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai subjek dan objek serta perhitungan tarif pajak penghasilan pasal 24. Nah, untuk definisinya, PPh pasal 24 merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, di mana pembayaran pajaknya bisa dikreditkan. Sehingga jumlah pajak yang dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayarkan di luar negeri tersebut. Dengan demikian, tidak terkena pajak berganda. Nah, untuk objek PPh pasal 24 itu yang pertama ada objek pajak penghasilan jenis PPh. Objek pajak penghasilan jenis PPh pasal 24 ini dikenakan atas yang pertama penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya. Kemudian yang kedua itu ada penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, penghasilan BUT. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap. Terus yang ke-8, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, teman-teman bisa baca di layar PPT saya. Nah, tadi kan objek, sekarang kita akan membahas subjek. Subjek apa sih yang subjeknya itu yang mana yang dikenakan pada PPh pasal 24. Nah, jenis PPh 24 ini dikenakan pada wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan sebagai objek PPh pasal 24. Nah, subjek pemotok PPh pasal 24 ini merupakan pihak wajib pajak badan maupun orang pribadi, pemberi penghasilan atau dari pengalihan harta atau aset di luar negeri. Nah, untuk contoh perhitungannya di sini teman-teman bisa lihat perhitungan perhitungan kredit pajak luar negeri atau PPh pasal 24, di mana itu ada suatu kasus dan pertanyaan. PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut, di mana penghasilan dalam negerinya itu ada 400 juta, dan penghasilan dari Vietnam itu ada tarif pajaknya 20%, maka 200 juta. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Oke, kita akan melihat caranya seperti ini. Yang pertama, itu kita menghitung total penghasilan kena pajak, di mana ada penghasilan dalam negeri, yaitu sebesar 400 juta rupiah, dan juga penghasilan dari Vietnam, itu adalah 200 juta rupiah. Ini kita akan tambahkan, dan menjadilah 600 juta ribu rupiah. Yang kedua, kita akan menghitung total PPh terhutang, di mana dengan rumus pajak terhutang 25% dikali 600 juta, maka hasilnya adalah 150 juta. Yang ketiga, kita menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan atau penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan, kemudian kita kalikan dengan total PPh terhutang, atau kita mulai aja dari 200 juta dibagi 600 juta. 200 ini dari yang penghasilan dari Vietnam, yaitu luar negeri, dan total penghasilan tadi itu 400 ditambah 200. Jadinya kita kalikan juga dengan total PPh terhutang. PPh terhutang ini merupakan yang tadi sebelumnya itu 150 juta. Nah, makalah didapat 50 juta ribu rupiah. Yang keempat, kita menghitung PPh yang terutang atau dipotong dari di luar negeri. Jadi rumusnya adalah 20%. PPh yang terutang di luar negeri itu kan tadi tarif pajaknya 20%, maka kita kalikan dengan 200 juta. Dan hasilnya itu adalah 40 juta. Dari perhitungan tersebut, kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebesar 40 juta atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum,
PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian dipilihlah jumlah yang terendah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada yang kurang dalam penjelasan saya, mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi.